Silakan berdoa, Pak. Baik, Shalom Pak Awi. Shalom, Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Ingatkan yang di YouTube, jangan malas-malas di like ya. Oke, terima kasih. Waduh. Tuhan Allah Bapa kami bertakhta di dalam kerajaan surga. Tiada putusnya Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh berada di saat ini sebagaimana kami ada. Tuhan, kami datang dengan berbagai situasi, berbagai keadaan. Kami mau serahkan ya Tuhan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon kiranya firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu boleh menyucikan kami, boleh membersihkan kami, boleh membentuk kami menjadi lebih baik. Tuhan, ampunkan dosa salah kami ya Tuhan. Layakan kami untuk berada di sekitar firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu juga dengan yang lektor yang akan membaca Alkitab. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Kuang. Wah, ini yang baca firman mesti 4 orang nih. Bu Nerliana, Mazmur 107, 1 sampai 23. Bu Cinta, tolong ya Bu Cinta, Bu Sarmanya nggak ada ini. Baca firman Tuhan dari Mazmur 107 dari 24 sampai 43. Terus Pak Mulya baca firman Tuhan Lukas 6 1 sampai 30, serta Pak Apengkue bisa tolong Pak Lukas 6 dari 31 sampai 49. Silakan Bu Nerliana. Ya. Baik, terima kasih Pak HW. Salam Pak HW. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Salam untuk saudara kami juga yang menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Saya bacakan sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi.
Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Mereka berseru-serulah mereka. Ulang. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya pula palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Demikian pembacaan firman. Ya, saya lanjutkan ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini,
dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan Ya. dari Lukas 6 ayat 1 sampai 30. Demikian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka
telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Demikian. Ya, saya lanjutkan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumba di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih para lektoren. Ayatnya cukup panjang ya. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari, saudara. Kalau Anda hidup
tulus aletheia dan selalu hidup di dalam agape, saudara. Sebab kalau tidak agape-nya Anda nggak aletheia, akhirnya jadi munafik, saudara. Nah, kalau Anda tadi baca Lukas 6, saudara. Lukas 6 itu sebetulnya kesimpulan ya, kalau Anda Lukas 6, adalah sebuah gaya hidup orang Kristen. Bagaimana mengaplikasikan perjanjian lama di kehidupan yang modern ini. Bagaimana Tuhan Yesus membuat satu penjelasan, Yesus membuat suatu daras, ya, membuat suatu daras atau pemaknaan dari perjanjian lama. Yang ini loh cara menghidupi Torah ini seperti ini di dalam Lukas 6 itu, saudara. Anda pergi, Anda melakukan ritual, Anda melakukan simbol-simbol, ini loh yang benar. Inilah kebenaran, inilah bagaimana kamu praktikal hidupmu sehari-hari dari semua ritual, simbol-simbol, semua aturan-aturan, ini loh prakteknya ini. Sangat praktikal, bukan benar salah, tetapi kamu lakukan itu, ya. Itu simpel sekali, saudara. Itu bukan masalah, wah saya nggak sanggup melakukan seperti di Lukas 6. Oh, aduh, kalau Anda nggak sanggup, bagaimana Anda mau hidup? Coba, itu kan gaya hidup, bukan masalah, bukan hukum benar salah. Ya, bukan jangan onani, wah, jangan nonton TV, mumet, saudara. Tapi ini adalah sebuah gaya hidup, saudara. Ya, bagaimana Anda harus hidup yang ya itulah buah dari kekristenanmu, buah dari hubunganmu dengan Roh Kudus akan menghasilkan Lukas 6 itu, saudara. Ya, yang sama dengan Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22 dan 23, kasih sukacita damai sejahtera, itu adalah sebuah adjektifnya. Tang. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu Lukas 6 itu, saudara. Ya. Nah, saudara, nah sekarang kita ke Mazmur 107. Ya, kalau Anda lihat Mazmur 107, lihat ya. Ada celaka, mereka berseru-seru, ada pertolongan. Ya kan? Nah, masalahnya ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, mereka itu hidupnya di dalam ritual-ritual dan simbol-simbol, saudara. Tetapi sebenarnya apa sih? Ritualnya masih mereka jalankan, simbol-simbolnya masih mereka jalankan loh. Tapi mereka itu sudah tinggalkan Tuhan. Ya, mereka melakukan itu sebagai budaya, sama seperti kalau Anda tiap minggu pergi ke gereja, di gereja Anda sambil pegang-pegang ininya, tangan singernya, tangan apanya, lirik sana, lirik sini. Artinya ke gereja itu hanya menjadi sebuah kebiasaan rutinitas dalam hidupmu, ya. Karena memang pendetamu mengajarkan akhirnya rutinitas. Pendetamu akhirnya mengajarkan Anda datang ke gereja ya karena ingin ngelaba. Ya kan? Akhirnya gereja memang kebanyakan itu sebenarnya pengajaran satu ajaran Tuhan buat gereja-gereja di Indonesia ya. Kalian dipersekusi, kalian tidak menghargai sebuah koinonia yang kudus, di mana ada tolong-menolong, ada diakonia, ada pelayanan meja di dalam koinonia itu. Di dalam koinonia itu harus ada diakonia, saudara. Kalau koinoniamu tidak berdiakonia, ada yang salah dengan koinoniamu. Di dalam fellowshipmu, di dalam perkumpulan ibadahmu, harus selalu ada di mana orang-orang miskin di situ diperhatikan. Kalau itu tidak terjadi, ada yang salah dengan ibadahmu, saudara. Itu terjadi dengan orang-orang Israel yang digambarkan dalam Mazmur 107 tadi, saudara. Apakah mereka masih melakukan ritual? Masih, saudara. Cuman ritualnya mereka, ya cuman ritual. Karena ritualnya cuman ritual, maka ritual-ritual itu udah campur aduk dengan ritual berhala-berhala juga, saudara. Karena mereka tidak mendapatkan hakikatnya. Dan Yesus ajarkan ini loh maksudnya, Lukas 6. Mereka berseru-seru, kenapa nggak langsung ditolong? Iya, berseru-serunya sampai mereka kandas. Anda yang sudah puluhan tahun ngalamin berseru-seru nggak ditolong-tolong, ya, waktu sudah kandas,
Karena Anda tidak mau metanoia, saudara. Ya, Anda tidak mau metanoia. Hati-hati, capek Anda berseru-seru. Karena Anda berseru-serunya tanpa kekudusan, tanpa hati yang tulus, hati yang murni. Anda nggak berseru-seru. Anda tidak sungguh-sungguh berseru-seru. Ya, Anda itu cuma nyalahin Tuhan. Nenangin hati, ngalemin hati, saudara. Anda nggak cari Tuhan sungguh-sungguh berseru-serunya. Lip sync, saudara. Saya sering kali terjadi ya, saudara. Dan ini menjengkelkan. Saya nggak tahu Anda pernah mengalami gitu ya. Tolong dong, tolongi aku dong. Wah, aduh, karena saya tuh sebetulnya lagi repot begini ya. Cuma karena dia minta tolong, tak datangi, tak bantuin, saudara. Habis itu, ya, terus karena saya Tionghoa, dia orang Islam pribumi, saudara. Nah, terus ada teman-temannya yang lain, ya, itu zaman SMA ya, zamannya radikal-radikal, mulai radikal-radikal anak-anak remaja itu ya. Terus mereka cepetan kumpul sama sana, terus saya pelong-pelong lagi tak tolongin, saya ditinggal, saudara, karena dia takut bergaul sama saya, dia tahu saya ketua persekutuan doa Kristen. Terus saya pelong-pelong, saya lagi bantuin dia, lagi bantuin gotong-gotong, terus ditinggal sama dia kumpul sama teman-teman yang lain karena malu sama saya. Kurang ajar sekali. Anda pernah ngalami gitu nggak? Nolongin orang terus ditinggal gara-gara orang itu malu sama saudara. Saya sampai kaget ya. Ini orang ditolongin, kita sebenarnya nggak mau nolongin, cuma karena kasihan aja. Ya, tolong dong. Habis tolong begitu, ditolongin. Enggak, aku nggak pernah minta tolong kamu. Siapa yang minta pertolongan kamu? Loh, kamu tadi minta tolong sama saya itu loh. Anda pernah ngalamin gitu enggak? Wah, itu menjengkelkan sekali ya. Mungkin belum pernah. Saya pernah ngalamin begitu ya, digituin orang ya. Pernah ngeliat juga ya. Suatu ketika, anak juga sama ya di posnya ya. Dulu waktu di Salatiga pos itu, ya. Ini beneran kejadian ya. Orang ini minta tolong sama kita, tolong dong, kita baru pacarku baru ditempelin sama orang, baru kejar sama orang. Loh, kenapa? Saya kan kenal sama orang di daerah mana, daerah situ. Saya kan kenal semua sama orang-orang daerah situ. Terus tak samperin, saudara, karena dia minta tolong, tak samperin orangnya. Ditanya kenapa sih? Enggak, itu cuma salah paham karena begini, karena begini. Tapi udah nggak ada masalah kan? Iya, aku tadi tersinggung karena dia tadi begini. Oh, ternyata cuma masalah begitu doang. Terus saya balik, itu udah beres ya. Terus di situ ada full timer gereja yang lagi nggak suka sama saya, saudara. Ya, nah itu. Terus dia ngomong sama ini, itu tadi udah beres ya. Anak kan ngomong begitu ya. Anak-anak bilang sama anak ini, itu udah beres tadi ya. Loh, aku nggak minta tolong sama kamu. Loh, tadi kamu tolong-tolongan nangis-nangisan tadi. Begitu. Terus anak ngomong sama saya, tak bantu kan, tak kenalin ya. Karena itu kan teman kosnya anak, jadi saya nyamperin ke sana. Tadi kamu minta tolong. Anaknya sampai bingung. Aduh. Tapi itu banyak ya. Jadi banyak ya orang sering begitu. Mungkin minta tolong, tetapi dia mau nggak minta tolong sama kamu. Pura-pura belaga gila itu, saudara. Pengen nampak gitu ya. Nah, banyak orang berseru-seru sama Tuhan, dan Tuhan biarkan, karena hatimu tuh nggak beres, saudara. Serius ya. Oh, itu Tuhan nggak fair dong. Kan katanya kalau berseru, oh iya, masalahnya kamu berserunya nggak berseru-seru benar-benar. Kalau nggak berseru benar-benar, terus kamu tolong kayak saya tadi. Kalau saya kan karena naif kan, masih polos kan. Tolong tak tolong, habis itu tolong cuma enggak, aku nggak minta tolong kamu ini rese. Oh, malah saya dibilangin ya, kamu ini suka nyampurin urusan orang. Loh, malah suka nyampurin urusan orang, tambah suka nyampurin. Nah, dari peristiwa saya dan anak itu, jadi kalau kita sudah sepakat ya, kalau ada anak susah, itu nggak langsung kepo, saudara. Kita cuma nanya, aku nggak gini, udah kita diemin. Kita diemin, saudara, sambil kita lihat benar nggak orang itu perlu ditolong. Nah, satu hal yang luar biasa sekali ya, makanya Tuhan itu ngajari kita kalau nolong, kalau ngasih tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya jangan ngarep, saudara.
kalau Anda ngasih pertolongan, nggak usah ngarep dia terima kasih sama Anda. Maksudnya begitu loh. Jangan berharap orang yang Anda tolong itu akan berterima kasih kepada Anda, saudara. Wah, di komunitas kita mau udah banyak, saudara. Ya, sampai tak marah ya. Ini Pak Charles habis nolongin orang ya. Orangnya memfitnah Pak Charles nolongin orang, ya Pak Charles Damaris ya, penatua Damaris nolongin orang, orangnya malah memfitnah Pak Charles, tak marahin dah orangnya. Kamu tahu nggak, kamu itu ditolong sama Pak Charles, cuman kita nggak bilang. Saya nggak usah bilang-bilang, saya juga nggak pernah bilang Pak Charles ya, saya juga nggak pernah bilang. Kamu itu ditolong Pak Charles, kamu malah fitnah Pak Charles, gimana sih kamu? Banyak ya begitu ya, banyak saudara. Saya nggak pernah minta pertolongan Pak Charles. Lah, kamu nggak pernah minta pertolongan bagaimana? Kamu kan minta tolong sama saya bilang Pak Charles ngulurin bantuan buat kamu. Saya bilang begitu. Bukan berarti terus Pak Charles harus tampil kan? Nah, sampai hari ini Pak Charles nggak tahu kalau dia difitnah sama orang ini. Kasihan. Biasa ya begitu ya. Biasa saudara. Itu sebabnya Tuhan ngajari ya, kalau Anda ngasih itu, kalau Anda nolong itu jangan berharap orang itu berterima kasih. Dan lebih banyak Anda kalau nolong terus dipentung, saudara, daripada dia terima kasih. Tuhan tahu, saudara. Dia tahu. Ketika Anda minta tolong. Apakah Tuhan akan langsung kasih tolong? Hajar dulu karaktermu, saudara. Kapok, saudara. Sebelum Tuhan tolong, ya, dihajar dulu karaktermu. Kalau kamu bebal, tidak mau ditolong, tidak mau dihajar karakternya, terus akan seperti itu, saudara. Dibiarkan sampai kandas. Nah, kalau mati, ya udah terserah. Kalau mati lagi gimana? Salah sendiri, tidak mau berubah. Kalau Anda mengalami satu pencobaan dan nggak berhenti-berhenti, ya Anda duduk diam puasa, saudara. Introspeksi. Serius. Orang berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan, ya, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan buat hidupnya. Nah, ulangi ya. Orang ini berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, rajin doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa. Bohong kalau dia doa puasa, nunda makan. Kalau puasa sungguh-sungguh pasti dia akan terhenyak, saudara. Kalau siang puasanya nunda makan, yang hawa nafsunya tambah edan. Karena nunda makan tuh hawa nafsunya tambah besar ya, dagingannya tambah besar. Makanya Tuhan bukan nggak tolong. Firman Tuhan berkatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, ya kan? Telinganya tidak tuli untuk mendengar. Tapi dosa-dosamu yang menghalangi kamu. Tuhan itu menanti-nantikan saatnya. Dia tunggu, dia pengen tolong kamu, tapi dia tunggu. Sebab kalau dia tolong kamu, ya, kamu nih orangnya modelnya nolong mentung. Tuhan sudah tolong, malah kamu pentung Tuhan. Itu orang yang dikasih makan sama Tuhan itu 5.000 orang sama 4.000 orang itu orang yang sama yang teriak-teriak salibkan dia, saudara. Ya kan? Orang yang sama yang salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia. Orang yang dikasih makan, orang yang sama. Oh, gitu kita jangan kasih makan diakonia. Oh, bukan. Yesus kan kasih makannya sekali 2 kali. Coba tiap malam kasih makan. Tetap beda. Tetap beda. Ya. Oke, kita nggak permasalahan kasih makan ya. Itu nanti kasih tahu. Jangan berdebat masalah kasih makan ya. Kita punya alasan kasih makan tiap hari. Oh, nanti nggak terima kasih. Oh iya, mereka tidak akan terima kasih, tetapi tetap akan mempengaruhi otak mereka. Nah, kita skip dulu ya masalah itu. Nah, di dalam masa-masa kesesakan, semua pencobaan dalam hidupmu adalah sebuah tabur tuai, saudara. Karena Anda melakukan ini, suatu tabur tuai aksi reaksi. Ya, saya nggak bilang karma ya, terlalu apa ya?
Orang kadang-kadang kalau bilang karma itu dia nggak ngerti. Pokoknya itu tabur tuai dan aksi reaksi. Ya. Nah, di dalam tabur tuai aksi reaksi dan konsekuensi dari tindakan-tindakanmu itu, ya, maka ada itulah pencobaan. Ya, Yakobus 1 ya. Orang itu karena dia dikuasai hawa nafsunya, hawa nafsu itu membuai jadilah dosa, nah jadilah pencobaan, saudara. Nah, pencobaan itu kalau Anda bertobat akan mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu yang membuat bertumbuh imanmu dan pengenalanmu akan Tuhan. Tetapi karena responmu tidak benar, maka kamu akan apa yang kamu alami makin dalam. Responnya salah lagi, tambah dalam lagi. Responnya salah lagi, tambah dalam lagi. Itulah sebabnya Anda perlukan logos, ya, dan logos itu jadi rema. Nah, di saat di masa-masa satu titik tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam, itulah saatnya Anda puasa. Kalau perlu puasa yang panjang, saudara. Setiap hari makan cuma sekali, 24 jam makan cuma sekali. Puasa yang panjang. Bikin hari perhentian. Namanya hari perhentian, ya. Bikin sabat yang panjang, sabat. Anda merenung, introspeksi di situ. Introspeksi yang salah itu jangan pernah bertanya, aku salah apa Tuhan? Apa salahku Tuhan? Dengan nantang, sama-sama nanya, aku salah apa ya Tuhan? Tolong kasih tahu aku Tuhan. Sama, aku salah apa Tuhan? Ngerti nggak bedanya? Sama-sama nanya aku salah apa, yang satu nantang, yang satu dengan kerendahan hati. Jangan-jangan memang aku ada salah. Cari tahu cepat. Tetapi kebanyakan orang yang hidupnya, saya ngamatinya, orang-orang yang ini, yang lagi sial, memang orang itu biasanya kebanyakan alasan, saudara. Orangnya sial lagi, memang biasanya hidupnya itu memang terlalu banyak alasan. Amatin deh. Anda kalau punya anak buah, anak sial lagi, atau dia melakukan banyak kesalahan, dipanggil, saudara. Mesti selalu ada alasannya, saudara. Nggak bisa langsung, aduh iya Pak, saya salah Pak. Karena saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Iya, karena memang tadi malas sekali. Iya, karena saya tidak bisa atur waktu. Iya. Jarang yang bilang begitu, tapi soalnya saya tadi panggil sana, ya soalnya tadi atasan saya begini, ya soalnya tadi teman saya, ya soalnya tadi istri. Pokoknya ada alasan untuk membenarkan kesalahan dia, dan dia minta Anda kudu maklum dengan kesalahan dia. Dia yang benar, Anda yang salah. Percaya nggak? Amatin deh. Pak Hawe kemarin sama tuh. Alasannya banyak, iya. Benar, kalau di Jerman yang begitu-begitu udah putus, nggak ada alasan. Alles in Ordnung, pungli, nggak ada, nggak pakai alasan. Iya ya iya, nggak pakai alasan gitu. Saya kalau terlambat, iya lambat, kenapa? Bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Ya capek, udah selesai. Ya memang salah. Kenapa nggak diatur? Iya, saya masih belum bisa ngatur waktu. Nanti Anda berubah. Tapi kalau Anda kebanyakan alasan, ya nggak berubah-berubah. Kebablasan dia kayak naken. Mudah untuk mengakui kesalahan, saudara. Di dalam perenunganmu itu kamu selalu benar-benar ngotot-ngototan, sehingga ya enggak. Ya itu biasanya orang yang suka nunda puasanya, puasa nunda makan. Bukan puasa beneran. Kalau dia puasa beneran ya, sehari, 2 hari, 3 hari, dia masih membenarkan diri sini. Dia puasanya panjang terus, saudara. Dia kan rendah hati. Ya, saya belum bisa menjelaskan kenapanya. Tetapi biasanya kalau dia puasanya panjang, biasanya dia rendah hati. Tiba-tiba hatinya itu bisa menjadi lembut, saudara. Puasanya panjang sekalian loh, jangan cuman jangan cuman nunda makan. Percaya saya, kalau puasanya Anda nunda makan, Anda nggak dapat manfaat, saudara. Maka dari itu, ya, jangan beretorika. Nah, cukup waktunya nih.
Nggak cukup. Nah, sampai sini dulu, saudara. Saya mau jelaskan satu lagi, tapi nanti panjang, nggak cukup. Jadi intinya, saudara, di dalam berseru-seru, ya kalau Anda baca 107 kan masalah Tuhan tolong, masalah Tuhan tolong. Tuhan selalu pengen tolong. Ketika kamu berseru-seru, Tuhan pasti tolong. Ya, pasti tolong. Masalahnya berseru-serumu itu pura-pura. Bagaimana supaya kamu tahu nggak pura-pura? Puasa yang panjang, saudara. Kalau masalahmu itu berlarut-larut, puasa yang panjang, saudara. 24 jam akan sekali. Baca logos yang banyak. Berdiakoni yang banyak. Di dalam semua fellowship-mu harus selalu ada ruang tolong-menolong pada sesama. Anda baca Yesaya 58 saat puasa ya. Yesaya 58 saat puasa. Apa yang kamu pengen buat kamu, kasihkan ke orang. Lagi puasa itu begitu. Makanya kalau lagi puasa jangan pengen makan yang enak-enak, yang durian, sate kambing. Kamu kepengen beli, kasih orang. Mumet, saudara. Ya. Nah, di dalam puasamu, ya, waktu ya, atau Anda introspeksi, ya jangan pernah karena ini, karena itu, coba akuin, ya, aku salah. Kenapa terlambat? Karena ini, kan enggak. Memang aku yang tidak disiplin. Jangan salahin orang. Walaupun Anda bisa salahkan orang itu, enggak. Andai kata nggak ada orang itu, apa yang terjadi? Ya, andai kata tadi Anda tetap disiplin, andai kata Anda tetap konsisten, omong orang itu nggak ada yang bisa disalahin, sudah. Anda harus salahkan sendiri kenapa diserang. Jangan salahkan orang lain. Ya, nah itu 3 hal itu saja cukup, jangan banyak-banyak, saudara. Harusnya ada lagi ya, tapi itu dulu saja. Jangan banyak-banyak, saudara. Kita masih panjang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Awe.